Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berkatalah Rasul tersebut, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuhnya, dari orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat. Dan cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan kepada kita tentang pengaduan seorang nabi, seorang rasul Allah. Pengaduan ini disampaikan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diadukan oleh nabi tersebut? Yang diadukan oleh Nabi itu adalah sikap kaumnya, sikap sebagian umatnya yang memalingkan diri mereka dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak memperdulikan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan umat manusia. Al-Quran datang membawa cahaya, Al-Quran datang membawa petunjuk, Al-Quran merupakan rahmat dan obat bagi semesta. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, di dalamnya terdapat obat, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Namun bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau mendapatkan hidayah, orang-orang yang tidak mau membuka hati dan fikirannya untuk Al-Quran, maka Al-Quran itu tidaklah menjadi rahmat baginya, melainkan menjadi sesuatu yang mendatangkan kerugian dalam kehidupannya. Bagi orang yang zalim, Quran itu sebagai petaka. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang ingin hidup di atas fitrah, di atas jalan Allah, ingin mencari yang benar, maka Quran itu akan menjadi rahmat baginya, dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pengaduan ini kepada Allah. Ya Allah, kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Kata kuncinya adalah hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran, satu istilah dalam agama kita. Di antara perkara yang dapat menggelincirkan kita dalam hidup ini adalah ketika kita jauh dari Al-Quran, ketika kita meninggalkan Al-Quran, karena ini merupakan petunjuk dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa berjalan dalam hidup ini tanpa petunjuk? Allah tahu apa yang membuat kita bahagia,
Allah tahu apa yang membuat kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Dan Allah tahu apa yang membuat kita lemah, apa yang membuat kita hina, dan apa yang membuat kita rapuh. Al-Quran merupakan petunjuk yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan, kekuatan, kebahagiaan. Apabila ini kita tinggalkan, maka siap-siaplah kehidupan kita akan hina, terpuruk. Karena kunci kemuliaan itu ada pada Al-Quran. Hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran ini bentuknya macam-macam. Dalam konteks zaman itu, ketika Rasulullah menyampaikan salah satu bentuk hajrul Quran, perbuatan meninggalkan Al-Quran itu adalah ketika kaumnya itu tidak mau mendengarkan Al-Quran. Bahkan ucapan mereka itu direkam di dalam ayat, diabadikan dalam ayat, la tasma'u li hadzal Quran. Orang-orang kafir itu mengatakan kepada teman-temannya, pada orang lain yang ingin mendengarkan Al-Quran, mereka katakan la tasma'u, jangan dengarkan Quran ini. Dan buatlah keributan-keributan supaya orang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Karena mereka khawatir orang terpengaruh. Quran ini menyapa jiwa manusia, fitrah manusia. Bagi orang-orang yang memiliki hasrat untuk mencari kebenaran, itu akan mendapatkan hidayah dengan mendengar Al-Quran itu. Maka orang-orang kafir musyrikin yang memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam ini tidak ingin orang mendengar Al-Quran. Jangan dengarkan Al-Quran itu. Kadang-kadang Quran dibacakan, mereka dengar tapi mendengarnya dengan penuh kebencian. Ini juga salah satu bentuk hajrul Quran pada zaman itu. Ada di antara mereka yang sengaja pergi mengembara ke berbagai negeri, negeri Persia, negeri Romawi, India dan sebagainya, untuk mempelajari kisah-kisah, dongeng-dongeng yang disebut dengan asatir. Mereka pelajari itu kisah-kisah dari berbagai negeri, kemudian mereka bawa ke Mekah untuk diceritakan kepada khalayak, diceritakan kepada masyarakat. Salah seorang tokoh namanya Nadar ibn al-Haris, dia belajar tentang kisah-kisah, dongeng-dongeng yang ada di berbagai negeri itu. Dia bawa ke Mekah, kemudian dia katakan kepada penduduk Mekah, kemarilah, saya punya cerita bagus tentang Rustum, tentang Isfandiar, tentang dongeng-dongeng Romawi. Kemari, mendekat, aku akan menceritakannya kepada kalian. Karena sesungguhnya yang dibawa oleh Muhammad itu dongeng sama seperti yang saya ceritakan. Dia menuduh Al-Quran itu asatir, dongeng-dongeng masa lalu. Berbagai cara mereka lakukan agar orang jauh dari Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dalam konteks kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajrul Quran ini juga tetap akan terjadi walaupun di tengah umat yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sudah bersyahadat. Hajrul Quran ini masih tetap bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu bentuk hajrul Quran adalah hajrul tilawah. Tidak mau membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau dalam satu bulan kita belum mengkhatamkan Al-Quran, kita termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Satu bulan kita tidak khatam, termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Jadi harus punya target sebenarnya, satu bulan itu minimal satu kali khatam. Hajrul tilawah, tidak mau membaca Al-Quran. Yang kedua bentuknya hajrul tadabbur. Ada orang yang rajin membaca Al-Quran, tapi hanya baca saja, tidak mau mentadaburinya, tidak mau berusaha memahami apa makna yang dibaca itu. Kami tidak paham Ustaz, karena kami tidak punya ilmu. Disinilah seorang muslim harus berpikir bagaimana dia meningkatkan kapasitas dirinya, kompetensi dirinya itu dengan menuntut ilmu. Jadi bukan saja mempelajari cara membaca Al-Quran, tapi bagaimana mempelajari makna tafsir dari Al-Quran itu untuk membantu tadabbur tadi. Karena orang yang membaca tidak mentadaburinya termasuk hajrul Quran, termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Jadi sebenarnya tugas kita, PR kita banyak ini soal Al-Quran ini.
Bukan sekedar Quran sudah ada di rumah, terpajang di lemari, kita sudah memuliakan Al-Quran. Belum. Kita belum berbuat sesuatu itu. Masih sangat kecil yang kita lakukan, belum dianggap apa-apa. Sebelum kita membacanya, kita sudah membacanya, alhamdulillah dengan benar. Ada PR kita berikutnya, bagaimana kita memahaminya, mentadaburinya. Karena sebenarnya rahmat dari Al-Quran itu, hidayah dari Al-Quran itu dapat kita raih dengan mentadaburinya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, atau di dalam hati mereka ada sesuatu yang menutupinya, tertutup hati mereka, terkunci hati mereka. Kenapa mereka tidak mentadaburinya? Termasuk hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran ini adalah hajrul amal, tidak mau mengamalkannya. Membaca sudah, mentadaburi sudah, memahami makna-maknanya sudah. Tugas yang paling berat adalah al-amal bil Quran, mengamalkannya. Berat itu. Makanya para sahabat Nabi dulu, kalau mereka sudah khatam Al-Baqarah saja sudah sangat senang itu. Umar bin Khattab menyembelih onta, bersyukur dia karena dia sudah menamatkan Al-Baqarah. Mungkin generasi kita khatam 30 juz itu banyak sekali, biasa tuh. Pada masa sahabat khatam Al-Baqarah saja itu mereka luar biasa. Kenapa? Karena bukan sekedar dihafal. Ketika mereka dikatakan saya sudah menghafal Al-Baqarah, itu artinya mereka sudah menghafalnya, mereka sudah memahami maknanya, mentadaburinya, dan mereka sudah mengamalkannya. Al-Baqarah itu 280 sekian ayat itu sudah diamalkan. Jadi luar biasa pada zaman itu, betul-betul berbobot itu. Ketika dikatakan seseorang sudah hafiz, sudah menghafal Quran 30 juz, itu artinya semua isi kandungan 30 juz itu sudah diamalkan. Bahkan metode mereka pada zaman itu belajar 10 ayat. 10 ayat dipelajari bacaannya, pelajari maknanya, diambil hukum-hukumnya, dipahami, kemudian diamalkan. Tidak menunda-nunda, langsung diamalkan. Itu metodenya. Makanya yang disebut qari pada zaman itu bukan qari seperti zaman sekarang. Di sini sudah terjadi pergeseran makna. Qari zaman sekarang ya orang yang bisa baca Quran dengan irama-irama itu ya. Itu qari. Qari pada zaman itu bukan sekedar itu. Ketika dikatakan pada zaman Abu Bakar Siddiq itu terjadi perang Yamamah, menewaskan 70 atau 700 itu para penghafal Quran. Itu bukan sekedar hafal ayatnya, tapi orang-orang yang sudah betul-betul mantap dengan Al-Quran dari segi pengamalannya. Sangat rugi itu umat kehilangan 700 penghafal Al-Quran, qari tadi itu. Jadi termasuk hajrul Quran adalah hajrul amal, tidak mengamalkannya, menunda-nunda, alah nanti sajalah. Jadi kalau kita menunda-nunda, itu salah satu akibat buruknya adalah hati keras, Pak. Kita sering mendengar nasihat, sering mendengar Quran, sering mendengar hadis disampaikan, tapi hati kita mengatakan nanti saja diamalkan. Itu akan mengeraskan hati. Yang bisa melembutkan hati adalah begitu mendengar, langsung kita punya target, ini harus segera. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, itu. Begitulah para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian termasuk hajrul Quran, hajrul istisfa bil Quran. Jadi ada orang tidak mau menjadikan Quran sebagai obat. Jadi seorang mukmin sejati, seorang muslim yang baik harus menjadikan Quran itu sebagai penawar, sebagai obat. Ketika kita dirundung, susah, mendapat masalah dalam hidup ini, jadikan Quran sebagai syifa, itu sebagai obat. Ketika kita susah, itu tidak usah kemana-mana dulu. Mohon kepada Allah petunjuk, solusi, baca Quran. Allah akan berikan penawarnya itu. Jangan belum apa-apa kita udah pergi ke psikolog. Tak pernah pun kita sentuh itu Al-Quran. Tak pernah kita mohon kepada Allah. Tidak pernah kita jadikan Quran itu sebagai obat yang mengobati kegelisahan kita, keresahan kita dalam hidup ini, problem kita. Baca Quran, situ ada obat.
Jadi intinya hadirin yang dimuliakan Allah, jangan tinggalkan Al-Quran karena kita akan lemah. Segala sesuatu yang ditinggalkan biasanya akan usang. Bertahun-tahun rumah itu usang, Pak. Tidak berpenghuni, dia rusak sendiri rumah itu. Kalau baju nggak pernah kita pakai, lama-lama usang. Jadi segala sesuatu dalam hidup ini kalau kita tinggalkan itu akan usang, kecuali Quran. Quran itu kalau kita tinggalkan bukan dia yang usang, kita yang usang. Quran itu kalau kita tinggalkan dia, bukan Qurannya yang usang. Quran tetap mulia, Allah muliakan. Kita meninggalkan Al-Quran, Allah hadirkan generasi lain yang memuliakan Al-Quran. Quran itu tidak pernah terhina dia. Kita yang usang, kita yang lemah, kita yang rapuh. Quran tidak pernah rapuh. Quran itu mulia. Seandainya kita sepakat, yuk kita tinggalkan Al-Quran, akan ada generasi lain yang mengangkat Al-Quran itu. Allah punya cara, ini kitabullah. Dia yang akan memuliakan, dia akan menjaganya, walaupun kita tidak mau. Jadi Quran itu seperti kereta api yang melintasi, tempat-tempat pemberhentian. Dia mengajak, ayo naik, karena Quran akan mengantarkan kita kepada kemajuan, pada kemuliaan. Siapa yang naik, berhasil dia menggapai cita-citanya itu, kebahagiaannya itu. Tapi bagi yang tidak mau, maka kereta api itu akan terus berjalan, tidak ada beban dia. Kita yang tertinggal, kita yang terhina, dia akan terus berjalan mencari orang-orang yang mau mengikutinya. Mudah-mudahan kita menjadi para pecinta Al-Quran, orang-orang yang senantiasa dekat dan berinteraksi dengan kitabullah ini sebagai kitab petunjuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, kebahagiaan pada kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.